Itu pas hujan, nah saya lari aja, dibukakan pintu kan, saya lari aja masuk ke dalam, udah dibawa di pertengahan jalan itu dia berhenti pakai nanya banyak sekali. Perkiraan saya dikira teroris karena saya selalu jenggotan. Saya pakai kopiah, dia nanya kayak ketakutan gitu kan, saya bawa tas kecil gitu mungkin ya, bisa juga jadi kira bom mungkin. Nah, di situ. Halo sahabat-sahabat Kopi Pandan, berjumpa lagi bersama channel Kopi Pandan. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bayu. Salam kesejahteraan, salam kebaikan, salam semua kebaikan. Dan di sebelah saya sudah hadir bapak-bapak seorang penjual mainan anak-anak gitu Pak. Mainan tradisional yang mungkin sudah tidak terlalu eksis pada zaman sekarang. Saya hadirkan di sini spesial untuk kalian semua untuk menceritakan kehidupan Bapak siapa namanya? Pak Wagino. Bapak Wagino. Dan Bapak Wagino ini tiap harinya keliling-keliling Jogja untuk menjual mainan tradisional tersebut, dan bentuknya seperti ini. Saya pajang sengaja biar kelihatan ya. Dan di sebelah sini juga ada. Nantinya tentunya Bapak Wagino ini akan berbagi cerita tentang kehidupannya dari masa kecil sampai sekarang ini, kenapa dia memilih untuk berjualan ini. Oke, Pak. Sebelumnya perkenalkan, monggo, nama, lahir, tinggalnya di mana, asli mana? Ya, nama saya Wagino, lahir di Pundung Sari, Semen Gunung Kidul. Saya kecil di Gunung Kidul. Terus waktu kecil saya merantau ke Jakarta, jadi kuli bangunan. Kuli bangunan. Ya, setelah itu ya sampai punya istri saya orang Kebumen. Jadi saya langsung di Jakarta lama sampai tahun 95. Terus saya pulang ke kampung, bingung mau kerja apa, kerja bangunan. Dulu waktu itu saya kerja bangunan di kampung juga, tetapi ya begitulah. Dan akhirnya sampai saya bisa kerja bangunan di daerah Jogja. Setelah saya tua begini, saya pikir-pikir kalau saya sampai tua kerja bangunan terus, tenaga saya udah nggak kuat, maka saya di kampung saya banyak membuat mainan tradisional yang dari bambu, pembuluh, ada gangsingan, ada otok-otok, ada sempritan. Jadi saya pikir saya jualan aja sambil melestarikan mainan tradisional yang ini gitu. Ya, Pak, kita kembali lagi ke agak sedikit pertanyaan awal. Bapak sekolahnya tamat enggak, Pak? SD, Mas. Oh, SD. Ya. Tahun 79. Tahun 79. Tahun 79. Berarti sekarang umurnya sampun 56, 57 ya, Pak. Oke. Terus mulai berjualan mainan tahun berapa, Pak? Tahun berapa ya? Pokoknya sekitar 7 tahun sampai sekarang. 7 tahun. Iya. Berarti dari mulai tahun 2003
2003 2004 ya. 7 tahun ya enggak? Sekarang Ya. baru 21 tahun. Sorry. Sekitar 2012. 17 tahun yang lalu. 2013. Iya. Oke. Nah, Pak, sepanjang perjalanan jenengan itu dari mulai kerja gitu. Itu lulus SD langsung kerja dulu. Iya, Mas. Dulunya apa, Pak? Ya kerja kuli itulah. Langsung kuli. Nah, kalau zaman dulu, zaman saya kan kalau mau sebenarnya pengen nerusin ke SMP sama orang tua nggak punya, jadi nggak bisa sekolah. Gimana caranya, orang dulu kan masih, apalagi saya orang dari gunung, orang kampung kan nggak ngerti pergaulan juga, orang kampung juga, jadi nggak bisa. Nah, kalau orang tua dulunya kerjanya apa, Pak? Tani juga, Mas. Oh, petani. Rata-rata Gunung Kidul ya? Ya, tani. Jagung apa telo? Semuanya ada. Namanya gogor rancah ada. Gogor rancah itu apa? Gogor rancah itu sebenarnya kalau nanam padi biasanya di sawah, itu kan nanam padi di tegalan, itu namanya gogor rancah. Ya, kalau di sawah di gabah ditanam di sawah, itu namanya gogor rancah. Jadi kalau di sini kan umumnya ditandur, namanya tandur. Kalau di sana kan kalau musim kemarau, hujan pertama kan nanam gabah di sawah-sawah, itu namanya gogor rancah. Iya. Nah, terus habis setelah itu ya tani ya. Sebenarnya tani sih nggak begitu orang tua, Mas, cuman tanahnya cuma sedikit, jadi saya sekarang ya cuman punya tanah secuil, cuman udah nggak bisa ini lagi karena banyak monyet yang ini, Mas, nggak bisa pertanian sekarang, udah banyak monyet. Ya, jadi saya nggak. Hamanya itu. Nah, kemarin saya nanam jagung, cuman pengen dimakan, bukan untuk biar maksudnya digodok dimakan kan, cuman itu aja udah nggak bisa ngunduh, itu aja udah dihabisin sama ketek. Ya udah, sekarang kan gimana? Maksudnya jenengan punya tanah sedikit mau ditanemin jagung ya. Cuman buat dimakan sendiri, nggak dijual. Enggak. Padahal itu cuman sedikit ya. Untuk dimakan. Tapi hamanya itu iya. Monyet itu. Iya. Nah, terus Pak, dulu kan mulai setelah SD itu langsung kuli bangunan gitu. Iya. Nah, tahun berapa itu, Pak? 80-an gitu. Iya, pokoknya sekitar 80 itu tadi. Iya, pokoknya udah di kampung sekitar setahun, mungkin habis lulus SD mungkin ada setahun nganggur di rumah, terus langsung ke Jakarta. Nah, ceritain Pak pengalamannya yang di Jakarta itu, Pak. Mulai itu kuli bangunan juga yang di Jakarta? Enggak semua kuli bangunan. Saya pernah kerja di toko sebuah material, saya sebagai tukang potong kaca waktu itu. Cuman ya penghasilannya kalau di Jakarta gimana, Mas? Kalau di Jakarta cuma habis buat kontrak, buat makan, buat ini udah. Berapa Pak bayaran gajinya dulu waktu di Jakarta tahun segitu, Pak? Sebulan 25.000. Tahun berapa, Pak? Ya, sekitar 84. 83. Jadi merantau ke Jakarta itu pertamanya langsung kuli bangunan atau kerja di kuli bangunan dulu? Kuli bangunan dulu. Terus ikut mandor. Iya, ikut mandor. Nah, terus kok bisa langsung masuk kerja di ikut toko material itu, Pak? Enggak, ada kawan yang maksudnya kerja di situ, jadi saya diajak ikut kerja di situ. Sebenarnya tadinya cuma jadi kenek maksudnya antar barang itu, kenek antar barang itu. Akhirnya ya itu, terus sering kirim barang ya, Pak. Iya, belajar potong kaca, nggak tahunya saya bisa potong kaca. Akhirnya saya sampai 13 tahun ikut di situ. Jadi tukang potong kaca 13 tahun juga di Jakarta. Iya, waktu itu. Pengalaman suka citanya, Pak. Suka duka cita. Kalau di toko material itu ikut bos itu perasaannya gimana? Ya
seenak-enaknya orang ikut orang, nggak pokoknya nggak bebas kayak kita jualan begini Mas, bebas, jadi nggak oke. Kalau ikut orang kan kayak gimana ya, tertekan ya, ada pasti ada lah sedikit ya. Tertekan itu pasti ada, tentang apa kita mau ibadah itu pun kadang-kadang dilarang kita karena agamanya nggak sama, itu kan kadang-kadang yang bikin susah saya kan, akhirnya ya sampai itu. Tapi begitu juga saya bisa sampai 13 tahun itu. Bertahan sampai 13 tahun. Bertahan karena ya mau cari kerja apalagi ya bingung juga kan, kita nggak punya lulusan apa, paling-paling ya kuli juga gitu kan. Dengan waktu kerja di material itu dulunya sering melakukan kesalahan terus diomelin, apa nggak melakukan kesalahan terus dicari-cari kesalahannya, pernah nggak Pak pengalaman seperti itu? Karena sering loh orang-orang yang sebenarnya nggak melakukan kesalahan atau tidak sengaja melakukan kesalahan, itu dampaknya sangat diomel-omelin, kadang-kadang dipotong gaji, sebenarnya nggak apa Mas, sebenarnya kalau itu masalah kesalahan kan, kalau saya sendiri kan nggak bisa menilai, mungkin orang lain yang menilai. Sebenarnya kadang-kadang memang saya merasa nggak bersalah, tapi dia ngomel-ngomel apapun, dia ini ngomel-ngomel gitu kan. Itu udah biasa kalau gitu tuh. Pengalamannya apa Pak waktu di toko material itu yang paling berkesan? Pernah apa misalnya dapat proyek dari jenengan sendiri, apa dapat orderan banyak, apa ngilangke barang? Ya, itu saya yang paling bisa senang ya. Cuman ini orang-orang kan udah, karena saya paling lama di situ, maksudnya udah kerja lama di situ, jadi saya bisa potong kaca. Orang-orang kan mau memotongkan kaca, dia di rumah punya kaca, dia mau dibawa ke material kan harus pakai mobil, harus kaca gede, kadang-kadang susah kan. Saya cukup dibalani suruh ke rumah. Sedangkan saya juga nggak pasang tarif, kalau di toko dipasang tarif sama bos. Kalau saya seikhlasnya yang mau ngasih itu. Senangnya orang-orang cuma di situ, makanya saya juga ikut senang karena ya pertama bisa membantu, keduanya saya juga punya hasil juga gitu. Iya. Berarti itu waktu itu kalau dapat orderan di luar nggak setor sama bosnya ya? Enggak, itu di luar. Lepas, ya? Soalnya di luar jam kerja, di luar jam kerja saya kerjakan di luar. Itu pun juga udah ini sama bos. Berarti sampai sekarang keterampilan motong kaca masih bisa? Bisa. Potong kaca, kulit bangunan bisa? Bisa, ya. Alhamdulillah saya bisa bawa mobil. Dari material juga, karena saya kerja di material kan bebas mobil itu bisa untuk belajar itu akhirnya. Tapi mobil zaman dulu, kalau mobil sekarang nggak bisa Mas. Dulu kan masih belum power steering, belum ininya pun masih manual begini kan. Jadi dari sekarang suruh mobil sekarang mungkin ya udah lama sekali dari tahun itulah. Ya, sebenarnya sama aja sih, cuman mungkin mobil keluaran zaman sekarang lebih enak, lebih enteng. Iya dulu bisanya karena di material ada mobil itu. Nah, kenapa kok nggak nyari kerjaan jadi supir? Enggak, dulunya gini Mas. Sebenarnya dulu waktu itu pengennya begitu, tetapi ibu saya itu nggak boleh sama sekali. Karena apa? Soal dengar orang-orang yang jadi supir kalau nabrak di penjara, nah itu orang tua shock kalau dengar begitu. Iya. Makanya saya ya taat pada ibu, enggak. Jadi cuma karena ketakutan orang tua ya. Iya, jadi saya nggak mau mengecewakan ibu lah. Selama ibu saya masih ada nggak di situ. Terus jenengan dari Jakarta merantau berapa? 13 tahun tadi ya? Iya. Di material, terus sempat pertamanya jadi tukang bangunan. Ya, keluar lagi ke bangunan lagi, sampai sebenarnya saya keluar dari material itu udah 3 kali Mas. Keluar dari material itu 3 kali, tapi kerja di bangunan. Terus bos kan perlu saya karena saya selalu di situ, maksudnya belum ada gantinya yang untuk ini. Jadi
kasih, nanti kalau lebaran saya nggak kerja dikasih THR dikit untuk mancing saya mungkin Oh, tuh, gitu. perasaan saya sih begitu, biar balik. Ternyata Dikasih nggak? dikasih, cuman ya itu saya suruh masuk, nggak lama lagi saya nggak betah lagi ya, karena itu tadi permasalahannya banyak itu tadi. Jadi saya keluar lagi kerja bangunan lagi, tahun kemudian ditarik lagi sampai 3 kali sebenarnya saya, makanya tapi sampai 13 tahun itu jumlah ininya semuanya. Itu kasih contoh Pak, satu cerita sing bosnya itu yang bikin jenengan nggak betah itu suasana kayak gimana sih? Sebenarnya saking cerewetnya mungkin Mas. Oh, cerewet. Itu perempuan Perempuan. ya? Rata-rata yang begitu biasanya perempuan. Sebenarnya kalau bagi yang biasa katanya biasa, tetapi kalau saya nggak bisa, selalu diambil hati kalau saya nggak ini gitu. Nggak. Contohnya Pak? Ya contohnya banyak sih. Karena mungkin ya karena saya itu di situ terlalu apa-apa banyak yang ngerti, banyak yang bisa mungkin tuh. Jadi kalau saya keluar makan 5 menit, saya dicari katanya udah lama sekali nggak ada, karena dia nyari-nyari bahan yang orang mau dibeli, nggak tahu tempatnya di mana, nggak tahu harganya berapa, kan harus nyari saya. Jadi kalau orang lain nggak mengerti, dia keluar 1 jam makan nggak bakalan dia. Nah di situ saya nggak bikin nggak betah itu di situ. Memang ternyata orang yang apa namanya, saya ya bukan saya bilang saya sok ngerti apa enggak, maksudnya saya itu selalu bisa apa-apa di situ, banyak yang bisa karena saya ya lama juga, jadi banyak harga tahu, barang tahu. Jadi kalau bosnya kan nggak begitu ngerti juga, jadi kalau saya keluar sebentar dibilang katanya lama sekali makan, padahal cuma 5 menit, yang lainnya, yang anak lainnya keluar 1 jam aja nggak dibilang karena gitu. Nah, dilihatnya Bapak sendiri yang maksudnya yang paling menguasai toko itu ya, kan Bapak sendiri. jadi apa harga barang-barang saya, insya Allah saya barang material itu insya Allah banyak hafal gitu. Banyak apalnya ya. Banyak hafal. Nah setelah itu Pak, setelah udah 3 kali keluar masuk ke toko material itu ya. Nah itu udah berkeluarga belum waktu itu? Udah. Tahun berapa Pak? Anak saya pertama lahir tahun 89. Enggak, nikahnya 86, 87 ya. 86, 87, berarti umurnya masih muda itu Pak waktu nikah? Ya 22 kalau nggak salah. 22. Terus dapat orang Kebumen, ketemunya di mana? Ya Pak? Di situ itu material itu. Oh, sesama pegawai material? Iya. Oh. Iya. Terus nikahnya di ya Kebumen ya. Kebumen. Terus sekarang udah punya anak pertama tahun 89. Tahun 89. Iya, 89. Nah, sampai sekarang anaknya umur 31 ya. 32. jumlah anak saya 3. Anaknya jumlahnya sekarang 3 ya. 3 ya. Yang pertama umur? Yang pertama 31, 32 itu. Yang kedua 25. Yang ketiga baru 14 tahun. Yang perempuan. Ketiga belum lulus sekolah berarti? Masih ada di pondok. Di pondok? Iya. Di pondok pesantren apa? Di Ma'had Iktidal Sunnah Weru, Sukoharjo. Di Sukoharjo. Nah terus Pak, setelah berkeluarga itu masih bertahan di toko material waktu itu? Enggak, saya keluar. Kalau udah itu saya nggak betah juga, karena pengennya keluar udah lama. Pengennya ya kalau di kampung mau kerja apa. Ternyata ya di kampung nganggur agak lama juga. Cuman banyak juga yang orang apa namanya, kadang ada yang nyuruh, kadang yang suruh kerja bangunan, tapi kadang nggak ada. Kan pergaulan kalau di kampung nggak ada, karena saya di Jakarta kan otomatis pergaulannya di kampung udah maksudnya jarang gitu lah. Iya, nah, akhirnya saya ada bosnya kakak saya di Jakarta, orang dari Bea Cukai, itu punya anak buah di Surabaya. Saya suruh kerjain di Villa Batu, Malang.
Ya, dari di situ saya akhirnya ke sana, tapi saya belum kenal sama orang itu yang yang di Jawa Timur itu. Saya cuma suruh ke Jawa Timur itu di terminal. Setelah saya di terminal dijemput sama orang itu, cuman apa namanya, pakai plat mobilnya berapa gitu. Nah, waktu itu pas hujan saya juga agak lucu juga itu. Pas hujan saya kan suruh kerja di Villa Batu. Malang. Malang ya. Saya kan di Bungu Rasih itu dijemput sama orang yang bawa mobil, dikasih apa namanya, ini plat nomornya ini. Nah itu pas hujan, nah saya lari aja, dibukakan pintu kan, saya lari aja masuk ke dalam, udah dibawa jauh, agak jauh di pertengahan jalan itu dia berhenti pakai nanya banyak sekali. Pokoknya mungkin loh, perkiraan saya dikira teroris waktu itu kan, karena saya selalu jenggotan. Saya pakai kopiah. Nah di situ dia nanya ya, dia kayak ketakutan gitu kan, saya bawa tas kecil gitu, mungkin ya bisa juga jadi kira bom mungkin. Nah di situ saya ditanya banyak ya, kalau kurang percaya telepon aja dulu sama bos yang di Jakarta. Bos yang di Jakarta udah tahu saya kayak apa orangnya gitu. Oh berarti, tapi mobilnya benar itu yang dimasukin? Benar, tapi pakai berhenti di tengah jalan, padahal jalur cepat itu, maksudnya dia pakai berhenti. Nah saya bingung, dikiranya teroris. Mungkin kemungkinan itu. Kalau saya ini dia kayaknya ketakutan, saya sebenarnya sih itu. Saya punya cerita lucu di situ. Iya. Padahal cuma kuli ya Pak ya? Iya, saya kuli. Akhirnya ya udah, terus dibawa ke Malang. Berapa lama di sana Pak? Di villa di sana berapa? Ada 5 bulanan. Sekitar 5 bulan. 5 bulan. Nyelesain bangunan apa Pak? Villa itu cuma ngecat. Ada villa 7 villa di tengah ngecat. Tahun berapa ya, lupa ya. Pokoknya waktu ada yang ditembak di Villa Batu itu siapa? Dr. Azhari siapa? Itu yang ditembak di Villa Batu dulu waktu teroris. Zaman teroris itu, nah, itu tahun 90-an sih mungkin itu ya, makanya dia curiga mungkin tahun 90-an mau masuk 2000 kalau nggak salah. Ya mungkin sekitar itu, saya lupa tahunnya berapa. Nah pengalaman saya bisa ke Surabaya, bisa ke daerah Malang di situ. Oke. Nah setelah itu Pak, jenengan waktu jadi tukang cat di Batu Malang dapat ongkos berapa Pak waktu itu? Dulu berapa ya? Jadi tukang cat 40.000 apa? Per sehari? Sehari 40.000, udah lumayan ya. 40 hari 35-40, pokoknya waktu itu 35-40 ribuan. Iya. Berarti ya, perekonomian agak membaik. Tapi itu setelah Krismon Pak? Malah lagi pas Krismon kelihatannya Pak ya? Lagi pas Krismon. Tahun 98, 99 itu kan kelihatannya ya, maksudnya ekonomi belum begitu ini kelihatannya. Ya. Nah, setelah dari perjalanannya jadi tukang cat Batu Malang, terus ya balik lagi ke kampung. Ya, balik lagi ke kampung. Cuman di kampung ya bingung lagi mau kerja apa lagi. Kalau nggak ini lagi, nganggur lagi. Ya makan apa adanya. Apa adanya di kampung kan. Seperti itu terus sampai sebelum punya jualan ini. Iya, terus lama-lama saya diajak kawan saya kerja di daerah Jogja sini. Saya diajak kerja bangunan, ya saya ikut. Setelah itu saya ikut dia tahun berapa ya, pokoknya saya kerja ada 2 tahunan kalau nggak salah, ikut kerja bangunan. Tapi saya pikir-pikir saya kerja bangunan terus, sedangkan saya udah tua, udah kayak nggak kuat gitu loh. Jadi akhirnya ada di kampung saya banyak buat mainan seruling, ada otok-otok, ada sempritan, ada gangsing.
Akhirnya saya pikir jualan mainan tradisional inilah mungkin yang bisa menopang hidup saya gitu loh. Nah ini termasuk paling lama dengan jualan ini. Nggih. Itu maksudnya ya selama tua ini termasuk lama juga. Iya. Nah, awal mula ketertarikan jualan ini Pak, kok bisa maksudnya nggak ada yang lain, misalkan ikut kerja orang lagi ke entah apa ke restoran, apa kalau di restoran kan ada tuh yang kayak tukang isa-isa apa cuci piring apa cleaning service. Sebenarnya terus terangnya gini Mas, saya itu dari muda itu sebenarnya pengennya punya penghasilan yang kita sebenarnya bisa bebas gitu loh. Yeah. Bebas kayak gimana ya, pikiran apa hati saya itu kayak ada tekanan gitu loh kalau ikut orang gitu. Jadi makanya saya pikir bisa mantap, bisa jualan begitu masalahnya itu gitu loh. Oh iya. Sebenarnya jadi kalau umpamanya walaupun gaji gede, umpamanya saya gajinya 2 kali lipat saya kerja bangunan, tapi kalau hati dan pikirannya nggak nyaman kan tetap aja pilih kerja bangunan. Kerja bangunan itu kan istilahnya setelah orang jualan ya kerja bangunan itu yang netral, maksudnya apa, agak bebas, pikiran bisa plong. Ini kan cuman kerja pulang ya ada urusan. Kalau yang paling agak bebas ya kuli bangunan ya tadi. Agak bebas ya pertama jualan sendiri, 2 kalinya kuli bangunan itu gitu. Sebenarnya kalau jualan ya hasil sedikit kita nikmati, sebenarnya kita selalu bersyukur, alhamdulillah ya. Dengarkan teman-teman, selalu bersyukur kata Bapak Anggi Pak. Ya kita memang harus selalu bersyukur Mas apapun. Nah terus tadi Pak, ketertarikannya jualan mainan ini loh, saya masih penasaran. Ini kan mungkin kalau 7 tahun yang lalu ini masih banyak lah peminatnya. Nah kalau sampai sekarang ini gimana Pak? Kan kalah sama game online, sama apa ya permainan digital lah. Sebenarnya masih ada aja Mas, maksudnya ada aja 1-2, tapi dari kemarin waktu belum corona sebenarnya saya banyak ada pesanan dari, saya kan otak-otak itu kalau punya waktu saya bikin sendiri. Jadi dari UGM waktu itu. Otak-otak tuh yang mana? Ini Pak? Bukan. Oh yang putaran itu. Oh iya. Ini ya? Ya. Itu dari mahasiswa UGM banyak sering pesen banyak waktu wisuda gitu kan, banyak pesen saya udah dapat pesanan beberapa kali dulu. Ya alhamdulillah saya selalu bersyukur. Saya ingin masukkan anak saya ke pondok, waktu itu nggak punya uang sama sekali. Saya cuma berdoa aja supaya saya bisa dapat uang, gimana caranya ya. Ya itu saya alhamdulillah ada yang pesen waktu itu berapa? 500 biji. 500. Pokoknya yang jelas bukan nggak sampai 500 kelihatan. Uangnya itu 1.200.000. Sedangkan anak saya bayarnya 1.270.000. Nah di situ saya merasa bersyukur. Ya, saya kalau ingat selalu pengen nangis itu. Masuk pondok walaupun cuma kurang 70.000, tetapi bisa kok ya karena kebesaran Allah lah itulah. Ya. Maksudnya itu saya selalu berdoa kok kenapa bisa pas, maksudnya dapatnya itu bisa ada pesanan segitu gitu loh. Saya kan bikin sendiri itu, jadi ya alhamdulillahnya Mas. Alhamdulillah. Terus ini barang-barang kayak gini jenengan ambil dulu atau langsung kulakan bayar? Enggak, saya gini langsung saya bayar. Soalnya kalau kalau ambil dulu nanti uangnya habis, kita nggak bisa bayar, malah kita ada sedikit ambil sedikit, ada banyak ambil banyak. Gitu aja. Nggak usah terlalu memaksa berarti. Nah iya, nggak terlalu memaksa. Soalnya ya ini juga mainan udah ketinggalan zaman lah. Iya. Nah, Pak, suka duka. Sekarang suka dukanya lagi cerita. Tadi kan
kulit bangunan udah, toko material udah. Nah sekarang ini Pak, jenengan punya pengalaman apa jualan ini? Selain yang tadi yang diceritain apa, dapat orderan dari mahasiswa UGM buat nyekolahin anaknya. Iya. Itu kan ya pelajaran luar biasa lah, Iya, cerita iya. yang luar biasa. Iya, Nah selain itu ada nggak Pak? Misalnya kendala-kendala kalau di tengah jalan, kehujanan, panas, itulah kan. dicolong anak-anak, itu kan pasti ada tuh. Enggak, sebenarnya kalau anak-anak kepingin, saya selalu kalau umpamanya nggak punya duit, nangis-nangis, itu pasti saya kasih, saya nggak apa-apa kasih. Cuman saya mau ngasih takutnya kalau orang tuanya bawa mobil, bawa ini, saya kasih takut tersinggung. Saya cuma di situ. Sebenarnya saya ikhlas dikasih sama anak-anak kalau nangis, nggak usah nangis juga. Pernah, Kalau banyak sebenarnya, bukan maksudnya saya nggak enaknya sama orang yang anaknya nangis minta tapi orang tuanya bawa mobil, saya mau kasih, kan gimana ya, pasti aku nggak enak karena takutnya tersinggung gitu. Cuman di situ. Kalau yang maksudnya orang-orang jalan biasa, umpamanya anak nangis punya, pasti ya saya kasih, saya tawarin, ini mau nggak usah bayar gitu, saya nggak apa-apa. Nah ini sobat-sobat, ternyata bapak ini selain punya pengalaman luar biasa, dia ibadahnya rajin ya Pak? Alhamdulillah. Nggak kayak saya. Nah, yang pasti selalu bersyukur, terus Ya. kalau punya rezeki sedikit apapun selalu bersedekah ya Pak? Insya Allah, ya. Masalahnya ya kita udah tua, mau apa lagi Mas? Positif dulu ya. Nah, apa lagi yang ditunggu? Nah terus kembali lagi Pak ke mainan. Saya masih penasaran, dalam 7 tahun itu kan pasti ada yang namanya pengalaman-pengalaman yang nggak mengenakan Pak. Ini kan biasanya orang itu penasaran dengan cerita-cerita seperti itu. Misalnya seumpama lagi di tengah jalan, jauh dari lingkungan yang rame, banyak kempes atau gimana. Iya, pernah juga jauh dari bengkel banyak kempes di jalan, tapi kan saya selalu bawa itu Mas, pompa. Untuk sementara pompa kecil, biasanya pompa kecil, terus ada lem G, itu terus kunci satu kunci untuk buka, itu cuma satu, nggak yang lagi ada punyanya satu itu, jadi saya dengan tambal sendiri. Sementara yang penting kita bisa buat untuk pulang, ke bengkel, nanti setelah bengkel kan bisa dibetulin. Kalau itu kan nggak bisa menjamin 100% anginnya nggak keluar kalau cuma untuk sendiri. Ya kita usahakan sendiri. Bapak pernah nggak misalkan digangguin sama orang-orang, misalkan kalau sering kan Pak di wilayah-wilayah tertentu itu ada orang-orang yang menurut saya itu kayak preman gitu, entah diusir, entah diganggu, atau jualan di depan supermarket, minimarket, terus diusir. Enggak, alhamdulillah enggak sih. Cuman dulu pernah, enggak saya sebutkan nama ininya rumah makannya, cuman saya pernah juga, maksudnya di situ sebenarnya tadinya enggak boleh jualan gitu. Pokoknya sama yang dipecat lah. Itu setelah bosnya datang malah disuruh. Pertamanya diusir di tempat itu, terus tapi sama security atau bukan. Pokoknya yang mungkin yang kepercayaan mungkin ya. Manajer mungkin ya. Nah, semacam itulah. Setelah itu nggak tahunya cuma minggir di daerah pinggiran, nggak tahunya ada bos aslinya datang. Kenapa saya bisa tahu bos aslinya? Ya nanya-nanya. Ternyata itu bos asli. Malah dikasih tempat suruh malah. Ya kadang-kadang gitu loh. Nah makanya itu kita sebenarnya yang orang gedenya malah baik, bosnya malah baik, tapi anak buahnya kadang-kadang yang ya gitu. Mungkin dia juga, saya paham sih sebenarnya. Mungkin dia juga berpikiran wah ini kayak takutnya mengganggu mengganggu
tamu-tamunya mereka, terus nanti yang dikomplainnya kan dia. Mungkin begitu. Ya. Tapi kadang-kadang juga ada juga yang sok-sokan jahat, sok-sokan kayak orang yang punya, padahal bosnya ya ternyata baik sekali untuk meminjamkan tempatnya buat jualan. Iya, bisa juga begitu. Nah, sehari dalam satu hari itu keluar dari jam berapa sampai jam berapa, Pak? Ya tentu Mas, kadang-kadang kalau ya waktunya tergantung, kalau pagi paling bisa dari jam 7 pagi, kadang-kadang jam 9, jam 8, nggak mesti. Kalau keluarnya, kalau malamnya ya selama waktu itu sampai jam 9 malam, jam 10 nggak pasti pulang. Nah, sebelum ada corona, Pak, kita bahasnya sebelum ada corona dulu. Itu keluar dari jam berapa sampai jam berapa? Terus pendapatannya itu sehari rata-rata berapa, Pak? Keluarnya sih nggak mesti juga, kadang-kadang ya itu jamnya tadi. Kalau sebelum corona saya bisa kalau dulu masih banyak wisata sampai malam tutupnya, kan biasanya wisata jam 11 tutupnya. Nah saya ya sekitar jam segitu, jam 10-an lah saya mulai berangkat pulang biasanya. Itu kalau pendapatan, kalau jualan begini Mas, nggak mesti juga. Kalau zaman dulu masih mendingan karena banyak wisata itu, orang dari luar Pulau Jawa kan masih banyak belum kenal beginian, apalagi yang suara burung ini yang banyak diminati. Gimana, Pak? Bisa dicontohkan? Ini begini. Oh itu ya suara burung anu. Ya ini banyak. Apa? Lovebird ya, lovebird. Ya pokoknya apa aja yang penting bisa memainkan. Jadi ini banyak peminatnya ini. Paling banyak biasanya dulu. Paling banyak kalau sebelum ini orang dari luar banyak. Ya kalau lagi pas banyak dulu orang, saya pernah juga, sehari itu mungkin di orang satu bis itu beli semua. Ya itu mungkin lagi rezeki saya mungkin, alhamdulillahnya. Ya. Itu beginian semua gitu. Waktu itu alhamdulillahnya saya pas bawanya ya cukup untuk orang satu bis itu, untungnya. Nah ini terus setelah ada corona gimana, Pak? Sebenarnya saya sebelum lebaran pada hari Mas, saya bingung juga, di rumah nggak ada apa-apa, lebaran anak cucu ya sebenarnya kalau anak sih udah ada, maksudnya kerja sendiri, cari uang sendiri, tapi ya untuk cucu, untuk anak yang ini juga saya kan harus bayar di pondok juga kan, yang alhamdulillahnya itu kan dipulangkan, jadi saya bayarnya cuman berapa 40%, 30% dari biasanya itu. Jadi ya alhamdulillah kan belajarnya dari rumah, kalau dari HP jadinya. Berarti masih SMP, Pak ya? Iya, SMP. Hitungannya SMP yang di pondok itu? Iya, hitungannya SMP, tapi ya nggak sama sekolah, nggak memang khusus pondok, tapi tingkatnya SMP gitu. Ya alhamdulillah. Ya. Terus? Ya itulah. Terus untuk makan sehari-hari ya itu saya mau lebaran itu 4 hari sebelum lebaran saya nyoba kesini, padahal waktu itu semua nggak boleh, pokoknya bilang nggak boleh. Di lockdown, Pak. Nah, ditutup. Ya tapi saya ya nekat juga karena ya perut itu tadi yang pertamanya. Ya kalau masalah lain-lainnya sih nomor 2, nomor 3, tapi kalau masalah perut kan ya nomor 1. Hai pemerintah, dengarkan. Yang Anda bilang kemarin tidak berpengaruh dengan perekonomian rakyat Indonesia. Dengarlah Bapak ini. Sangat berpengaruh, itu sangat berpengaruh. Apalagi kalau jangan dianggap di kampung itu semua dapat bantuan. Kalau di kampung itu justru yang udah punya malah dapat. Banyak yang nggak punya malah nggak dapat. Itu di kampung itu, Pak. Itu sebenarnya saya juga bingung datanya dari mana. Itu saya ingin mengadu kepada siapa, saya juga bingung. Nah di situ ngomong, Pak. Saya sebenarnya juga dari dulu
pengen saya kalau nggak dibantu mending nggak usah, semua nggak usah dibantu, saya bisa makan. Alhamdulillah, insya Allah saya bisa makan. Maksudnya nggak usah pakai bantuan dari pemerintah, nggak usah lah, dibantu kepada orang-orang yang lagi kena musibah, itu aja lebih baik daripada kalau di kampung itu sebenarnya banyak yang kaya, punya sapi, punya mobil malah dapat. Ada yang nggak punya apa-apa malah kadang-kadang nggak dapat. Ada juga begitu tuh. Jadi kebalik Pak ya. Kebalik. Yang harusnya dapat bantuan malah nggak dapat, yang harusnya nggak dapat, yang orang-orang berpunya, iya, malah dapat bantuan. Iya, contohnya ya yang sekarang aja ada tuh yang apa namanya PKH apa Pak, yang beras itu, yang sembako itu dikurangin kan, ada yang dikurangin. Tetangga saya itu yang orang yang nggak punya pada malah dikurangin, yang orangnya udah panenannya bisa di atas 30 apa namanya karung malah masih dapat. Nah, dapat itu bantuan itu. Nah, itu maksudnya bantuan itu udah dari dulu, maksudnya udah ada gitu, tapi ada tetangga saya yang maksudnya ada pengurangan yang nggak dapat gitu, maksudnya yang nggak dapat, ternyata yang nggak dapat itu malah yang dikurangi itu malah yang orang yang nggak punya, yang orang punya itu mana masih dapat sekarang, kan bikin kecemburuan sosial kan. Ya. Jadi makanya saya kalau di apa namanya ini mending nggak usah dibantu semua aja, nggak apa-apa.